Shibuya Arc adalah arc paling dark di Jujutsu Kaisen sejauh ini. Kematian dari tiap karakternya terasa begitu mendadak dan tak terduga, entah itu dari kubu Roh Kutukan ataupun kubu penyihir Jujutsu. Kedua belah pihak sama-sama mengalami hal yang serupa. Sebelum gue menjelaskan siapa saja karakter yang akan mati di arc ini, terlebih dahulu gue akan menjelaskan sedikit kronologi yang terjadi. Maka dari itu, mari kita simak kronologinya. Pada tanggal 31 Oktober 2018, kemunculan tabir misterius di kota Shibuya membuat para penyihir Jujutsu kebingungan. Di waktu yang sama, para warga sipil sedang mengadakan event Halloween. Kemunculan tabir yang tiba-tiba itu membuat warga yang terjebak di dalamnya merasa panik. Di tengah kekacauan tersebut, Gojo Satoru pun datang ke lokasi itu seorang diri. Sementara para penyihir Jujutsu yang lain akan bersiaga di luar tabir untuk mengantisipasi adanya roh kutukan yang kabur keluar. Di dalam tabir, Gojo merasakan hawa keberadaan roh kutukan tingkat spesial. Saat Gojo menuju stasiun bawah tanah yang sedang dipenuhi warga sipil, Gojo bertemu dengan Jogo, Hanami, dan Choso yang sudah menunggu kedatangannya. Di sini mereka bertiga memanfaatkan kerumunan warga untuk membatasi pergerakan Gojo. Dengan begitu, Gojo akan lebih berhati-hati agar serangannya tidak mengenai warga sipil. Gojo yang sudah muak dipermainkan mencoba menyerang Jogo dan Hanami, hanya dengan menggunakan energi kutukan dan kekuatan fisiknya. Singkat cerita, Hanami berhasil kalahkan oleh Gojo. Jogo yang melihat itu merasa ketakutan. Dia pun berusaha untuk bersembunyi di antara kerumunan warga. Namun tiba-tiba, sebuah kereta yang dipenuhi manusia mutan datang. Kereta tersebut dibawa oleh roh kutukan brengsek Mahito. Dan dalam sekejap setelah pintu kereta itu dibuka, para manusia mutan mulai menyerang para warga sipil yang ada di sana. Situasi menjadi semakin tak terkendali. Gojo diserang dari berbagai arah oleh Mahito, Choso, dan Jogo. Namun Gojo tidak dapat membalasnya karena dia terhalang oleh banyak warga sipil. Saat Gojo sudah mulai terdesak, Gojo menggunakan cara yang sangat berisiko, yaitu dia menggunakan domain expansion 0,2 detik. Sebagai catatan, apabila ada orang biasa yang terkena efek domain Gojo, walaupun hanya 0,2 detik saja, maka orang tersebut harus direhabilitasi, minimal 2 bulan untuk bisa pulih. Tapi ada kemungkinan juga orang tersebut akan mati. Dalam waktu singkat, Gojo membantai para manusia mutan yang ada di sana. Setelah berhasil menghabisi para manusia mutan, Gojo pun merasa kelelahan. Namun tiba-tiba ada seseorang yang melempar kotak Prison Realm. Di sini supaya penyebutannya lebih mudah, Prison Realm ini akan gue sebut sebagai kotak kala penjara. Dikatakan bahwa kotak kala penjara ini bisa menyegel apapun. Namun untuk menyegel diperlukan satu syarat, yaitu sang target harus dalam radius 40 meter selama 1 menit. Itu udah 2 ya. Gojo tahu akan hal itu, dia pun berusaha untuk menjauh, tapi tanpa diduga muncul Kenjaku yang menggunakan tubuh Geto Suguru. Gojo menjadi lengah dan tertipu. Dia tidak percaya bahwa sahabatnya yang sudah dia bunuh dengan tangannya sendiri malah muncul di hadapannya. Namun tanpa Gojo sadari, alam penjara sudah siap untuk menyegelnya. Gojo lengah karena terlalu fokus dengan sahabatnya. Ketika akan disegel, Kenjaku pun mengungkap identitas aslinya, yaitu sebuah makhluk yang mengambil alih tubuh Geto yang sudah meninggal. Setelah cukup berbincang, Kenjaku pun menutup kotak kala penjara. Namun tanpa diduga, kotak tersebut justru menjadi semakin berat, karena Gojo masih memberontak di dalam alam penjara. Dengan terpaksa untuk sementara waktu, kotak kala penjara tidak bisa dibawa oleh Kenjaku, sampai Gojo Satoru berhasil disegel sepenuhnya oleh kotak kala penjara. Setelah usaha penyegelan Gojo itu berhasil, ya walaupun tidak sesuai rencana karena kotak kala penjara stuck oleh aksi berontak Gojo. Mekamaru mengabari Itadori tentang tersegelnya Gojo Satoru. Itadori langsung bergegas mengabari para penyihir Jujutsu yang lainnya. Disinilah misi untuk menyelamatkan Gojo Satoru dimulai, dan tentunya kedua belah pihak pasti akan ada yang gugur. Setidaknya begitulah kronologi yang terjadi. Untuk kematian dari tiap karakternya akan gue urutkan dari awal arc sampai akhir arc ini.
Yang pertama ada Hanami. Kematian pertama ini berasal dari pihak roh kutukan. Sepertinya aku nggak perlu menjelaskan panjang lebar mengenai kematian dari Hanami, karena sudah gue jelaskan di kronologi barusan, yaitu Hanami dibunuh oleh Gojo Satoru sampai hampir semua anggota tubuhnya hancur. Yang kedua ada Ogami. Sebenarnya dia tidak termasuk dalam kubu penyihir Jujutsu, karena Ogami sendiri hanyalah seorang pembunuh bayaran yang bisa menggunakan teknik kutukan. Kematiannya disebabkan oleh cucunya sendiri, yang tubuhnya sedang diambil alih oleh Toji Zenin. Ini bermula saat Ogami menggunakan tubuh cucunya sebagai wadah bagi Toji Zenin, sehingga penampilan dari cucunya berubah menjadi Toji Zenin dan memiliki kemampuan fisik yang sama seperti Toji. Namun tanpa diduga, tubuh cucu Ogami malah diambil alih oleh Toji. Lalu tanpa pikir panjang, Toji langsung membunuh Ogami. Ketiga, kematian roh kutukan tingkat spesial Dagon. Kematiannya disebabkan oleh Toji Zenin yang membunuhnya. Kronologinya terjadi saat Dagon sudah berhasil mendesak para penyihir Jujutsu di domain expansionnya. Tiba-tiba muncul Toji Zenin dari dalam lubang yang dibuat oleh Megumi. Lalu dengan mudahnya Toji menghabisi Dagon hingga mati. Kematian keempat, Naobito Zenin. Sebenarnya gua nggak tahu apakah Naobito Zenin ini sudah mati atau belum, karena pada saat dia terkena serangan fatal dari Jogo kembali menyentuh kepala Naobito Zenin untuk mengakhirinya. Namun Jogo malah pergi karena dia merasakan hawa keberadaan Sukuna. Dilihat dari kondisi Naobito Zenin yang sudah mengalami luka bakar yang sangat serius, kemungkinan dia sudah mati. Kematian yang kelima, Himiko dan Mimiko. Kematian dari kedua karakter ini disebabkan karena perbuatan mereka sendiri, yang dengan nekatnya membangkitkan Sukuna di dalam tubuh Itadori. Mereka berdua memohon pada Sukuna untuk membunuh Kenjaku yang sedang mengendalikan tubuh Geto. Namun Sukuna malah membunuh mereka berdua dengan cara yang sangat kejam, yaitu memutilasi semua bagian tubuh mereka. Keenam, kematian dari Toji Zenin, aka cucu dari Ogami. Toji memutuskan untuk bunuh diri setelah mengetahui anaknya, Megumi, tidak masuk ke dalam klan Zenin, klan yang sangat dibenci oleh Toji. Ketujuh, kematian roh kutukan tingkat spesial, Jogo. Kematiannya ini disebabkan karena pertarungannya dengan Sukuna. Saat Sukuna berhasil dibangkitkan, Sukuna langsung mengajar Jogo habis-habisan. Walaupun Jogo mengeluarkan kekuatan maksimalnya, Sukuna masih tetap tidak terluka sedikit pun. Pada penghujung akhir pertarungan tersebut, Sukuna mengeluarkan teknik kutukan apinya. Lalu kemudian mereka berdua saling beradu teknik kutukan api masing-masing. Hasil dari pertarungan ini adalah Sukuna keluar sebagai pemenang, sedangkan Jogo kalah dan harus mati di tangan Sukuna. Kedelapan, kematian dari Haruta Shigemo. Bisa dibilang kematian ini adalah kematian paling satisfying, karena karakter menyebalkan ini akhirnya mati di tangan Sukuna dengan kondisi tubuh yang terbelah. Kesembilan, kematian dari Kento Nanami. Nanami sempat terluka akibat serangan api dari Jogo, namun Nanami berhasil bertahan hidup, walaupun kondisinya sangat parah, yaitu sebagian dari tubuhnya hangus. Tengah perjalanannya, dia bertemu dengan segerombolan manusia mutan. Dengan kondisinya yang sedang terluka parah, Nanami masih bisa menghadapi para mutan tersebut. Namun tanpa dia sadari, Mahito juga ada di sana dan berhasil menyentuh tubuh Nanami. Di saat itu juga Itadori datang. Lalu kemudian Mahito langsung membunuh Nanami tepat di hadapan Itadori. Ke-10, kematian dari Kugisaki Nobara. Kasusnya hampir mirip seperti Naobito Zenin. Tidak jelas apakah dia sudah mati atau belum setelah wajahnya diledakkan oleh Mahito. Namun pada percakapan Itadori dengan Arata berkata bahwa dia telah mengobatinya. Meskipun denyut nadinya sudah berhenti, masih ada kemungkinan Kugisaki untuk hidup. Yang terakhir ada kematian roh kutukan tingkat spesial Mahito. Setelah berhasil dibuat babak belur oleh Itadori, Mahito mencoba untuk melarikan diri. Namun tanpa diduga, Kenjaku muncul di hadapannya untuk menawarkan bantuan. Karena Kenjaku sudah menyelesaikan semua rencananya, Mahito menjadi takut jika Kenjaku tidak membutuhkan dirinya lagi, dan memutuskan untuk membunuh dirinya. Mahito pun berusaha menyerang Kenjaku, namun sayangnya Kenjaku berhasil menghindarinya. Dan pada akhirnya Mahito pun diserap oleh Kenjaku untuk dijadikan salah satu koleksi roh kutukannya.
Oke, mungkin segini dulu untuk video pembahasan kali ini. Bisa dibilang arc ini adalah arc paling dark, karena kematian dari banyak karakternya begitu mendadak. Kalau kalian suka video pembahasan dari channel ini, kalian bisa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya, supaya kalian tahu kapan kami update video baru. Jika ada kesalahan dalam pembahasan kali ini, kalian boleh koreksi di kolom komentar. Sekian, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Gue Rifki, pamit undur diri. Bye.